Perkenalkan, nama saya Sofia Lisa. Saya dulu lingkungan hidup bekerja khususnya di Kecamatan Timur dan Bali. Untuk ini terima kasih dari Dinas Taman dan Perikanan sudah mengajak kami dari untuk sosialisasi tentang pelestarian sungai. Desaku di mana Tuhanku menitipkan aku nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk saat damai saudaraku dongengkan
Ada. Habis.
dari tadi kan di situ bahwa kita tidak boleh menangkap ikan terlalu banyak, semuanya diambil semua gitu, tidak memakai tidak memakai alat-alat yang destruktif atau yang seperti setrum, racun dan lain-lain. Kemudian diharapkan juga aquaculture berwawasan lingkungan. Ini menyarankan adalah misalnya kalau pengelolaan pakannya atau limbahnya itu bisa diminimalisir dampak ekologisnya. Kemudian yang ketiga adalah konservasi dan restorasi habitat. Ini mungkin tujuan dari sosialisasi spawning ground itu ini kan untuk konservasi dan restorasi habitatnya. Ini mencakup perlindungan daerah penanaman ikan dan restorasi ekosistem perikanan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan fungsi ekologis kita dari kesehatan dan produktivitas nelayan. Dari pelestarian ini, sistem ekologis terintegrasi merupakan pendekatan holistik. Inilah harus bahwa ada terhubungan antara pengelolaan sampah berkelanjutan, kemudian membuat pendidikan aquatik yang sehat, kemudian adalah dan perikanan yang bertanggung jawab, itu semua berhubungan dan membuat ekosistem itu menjadi baik dan lestari. Dan ini rekomendasi untuk kita semua menyelamatkan sungai, menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan lingkungan kita. Yang pertama mungkin ini sudah dilakukan itu edukasi dan sosialisasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dari hulu ke hilir. Kemudian kemitraan multi pihak, Pak. Jadi tidak hanya dari pemerintah, dinas atau pemerintah desa, tapi juga semua kelompok masyarakat bisa bekerja sama untuk menjaga sungai kita. Kemudian pemberdayaan ekonomi. Nah ini kalau supaya tidak ada sampah di sungai, bisa mengintegrasikan bank sampah dan perikanan berkelanjutan sebagai sumber penghidupan. Kemudian yang keempat itu adalah regulasi konsisten. Jadi jika ada pelanggaran yang merusak lingkungan, terutama sungai ya, itu bisa ditindaklanjuti. Dan kemudian juga penegakan ini juga harus mencegah praktik-praktik perusahaan lingkungan. Mungkin ini sekian dari saya kali. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saudara, rekan-rekan yang berada mau ada narasumber yang bisa memberikan penjelasan terkait silakan mohon. Mungkin ada beberapa kendala dengan saya berbuat ini dari manusia. Pertanyaan saya apabila ditemukan permasalahan misal ada illegal fishing, konsekuensi apa yang didapatkan dari para pelaku? Yang kedua, dengan diadakannya program ini, adakah kontribusi dua tim kami atau kelengkapan yang akan kami gunakan? Tadi sudah disampaikan berupa working dan center. Kalau boleh atau diizinkan, kami minta bantuan berupa suatu buku. Demikian,
tadi, jika ada teman-teman mas-mas menemukan ada aktivitas ilegal fisik, metrum atau obat bom atau masih obat kimia itu Pak, apa yang dilakukan? Nanti di Perdes itu diatur Mas. Kalau ada yang ketangkap misalkan diatur apakah ada denda atau apa, nanti silakan disepakati antara Perdes yang akan disahkan itu diatur di sini. Tapi sebelum ada denda, tugas dari teman-teman Kompas itu adalah edukasi Pak, sosialisasi pendekatan. Jadi tidak serta-merta terus langsung ditangkap gitu. Tapi lakukanlah upaya persuasif, mengingatkan bahwa illegal fishing dalam hal ini metrum menggunakan bahan kimia itu tidak baik. Itulah harapan kami yang bisa dilakukan oleh teman-teman Kompas. Jadi mengingatkan. Nanti di dalam papan pengumuman itu juga ada. Harapan kami dari pemerintah desa nanti juga ada support itu, ada support apakah ada tambahan banner-banner yang perlu dipasang di sekitar sungai tersebut, itu kami harapkan ada nanti. Jadi selain teman-teman mengingatkan langsung, nanti ada tulisan-tulisan terkait larangan untuk metrum dan seterusnya. Kemudian yang kedua tentang perlengkapan, nanti kami yang bisa kami lakukan, yang bisa kami berikan tahun ini adalah rompi dan senter. Mungkin nanti dari anggaran desa ada perlengkapan lain yang bisa disupport. Alhamdulillah. Wis prediksi sebenarnya. Apa yang kami lakukan, berikan itu sudah sesuai dengan anggaran yang ada di kegiatan ini. Selebihnya nanti ada minta sepatu Pak. Jadi monggo nanti Pak Kades ada usulan di sepatu. Jadi sementara dari kami itu Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Kades ada tambahan. Ada tambahan dulu. Ada lagi teman-teman? Terima kasih illegal fishing ya Pak ya. Yang saya sangat prihatin kan untuk saat ini memang illegal fishing itu sepertinya sudah menjadi seperti malah legal. Soalnya kenapa? Di toko-toko online shop pun sekarang pada jualan online Pak. Terus terang gitu. Bisa dicek sekarang kalau alat setrum itu dijual bebas. Maksud saya sebagai usulan, bisa nggak dinas terkait, khususnya dinas perikanan itu membuat seperti memo atau gimana, pokoknya kalau bisa itu penegakan dalam penjualan kita memang harus ke sebabnya dulu. Jadi kalau kita cuma kasih sosialisasi, tapi ada yang jual terus, ya bakalan ada habisnya. Jadi saya mohon untuk penjualan alat ilegal fishing itu kalau bisa ya benar-benar dilarang, dan mereka mempunyai ketakutan seperti orang jual narkoba gitu. Jadi jualan itu ya memang dilarang seperti itu. Kalau peraturan dan peraturan itu biasanya cuma dilanggar. Mungkin itu saja yang saya mohonkan untuk dinas terkait untuk lebih memperhatikan gitu. Itu saja, terima kasih. Pak Azhar. Ya Pak, terima kasih. Ini masukan bagi kami Pak. Ternyata ada toko yang jual Pak ya, bukan online ya. Ya. Saya pikir setrum itu rakit sendiri Pak. Ternyata dijual bebas. Nah ini masukan, nanti kami butuh peran serta dari Kompas. Di provinsi itu ada petugas pengawas yang dia bisa melakukan penindakan.
Jadi kalau di pemerintah pegawai negeri itu kan ada PPNS, petugas apa kayak polisinya PNS gitu loh. Dia bisa melakukan upaya persuasi maupun tindakan itu bisa. Nah nanti kami mohon informasinya. Kalau di Magelang itu tokonya di mana Pak? Foto online ya? Damai saudara Kami bermasalah potensi untuk informasi ini penting juga Pak. Nah harapan kami memang kita perlu sinergi Pak. Kami dari dinas ini memberikan sosialisasi, memberi informasi masalah banner, masalah papan pengumuman. Nanti dari teman-teman mas-mas juga ikut serta memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat atau orang-orang yang masih melakukan kegiatan illegal fishing. Kami juga akan tidak lanjutin informasi ini ke produksi pada masyarakat juga melakukan tindakan yang lebih bijak. Bisa kami lakukan saat ini adalah memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat. Itu dari kami. Satu lagi ini mengatakan jika kita sampaikan di negara pasangan yang